Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najib Rizky Aulia dengan NIM 2025-04-01-130. Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sesa Unggul Jakarta Barat ingin mempresentasikan korupsi program makanan bergizi gratis yang biasa disingkat dengan MBG dengan analisis telah tata kelola dan implikasinya terhadap generasi emas Indonesia. Slide pertama, urgensi program MBG. Yang pertama, pilar kebijakan strategis nasional. Program makan bergizi gratis atau MBG dirancang pemerintah Indonesia untuk mengatasi stunting dan meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) demi visi generasi emas 2024-2025. Yang kedua, alokasi anggaran dan eksekusi. Melalui Badan Gizi Nasional (BGN), negara mengalokasikan triliunan rupiah untuk menjamin nutrisi anak sekolah secara merata di seluruh pelosok negeri. Keberhasilan program ini sangat bertumpu pada ketetapan alokasi kalori dan gizi real yang diterima siswa setiap hari. Yang kedua, tantangan dan risk point distribution. Yang pertama, ada rantai pasok berskala masif. Proyek nasional dengan rantai pasok dan distribusi yang sangat panjang secara empiris sangat rentan terhadap kebocoran anggaran di tingkat operasional tapak. Yang kedua, indikasi praktik lancung. Laporan publik dan investigasi media mengindikasikan pemotongan dana operasional dapur, manipulasi nota bahan baku hingga penurunan spesifikasi gizi oleh vendor lokal. Yang ketiga, ada metode penelitian, pendekatan kajian, kualitas deskriptif dengan pendekatan yuridis, normatif, dan sosiologis hukum untuk menganalisis norma serta realitas di lapangan. Yang kedua, ada sumber data sekunder, regulasi BGN, laporan pemantauan pengadaan barang atau jasa ICW, serta literatur ilmiah pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang ketiga, ada analisis interaktif, eksplorasi hubungan kausalitas antara kelemahan birokrasi dan ruang terjadinya korupsi distributif di tingkat operasional. Selanjutnya ada anatomi korupsi distributif. Yang pertama, kategori korupsi diklasifikasikan sebagai distributif korupsi, yaitu penyimpangan yang terjadi secara tersebar di titik eksekusi akhir. Kedua, ada aktor pelaku, dipraktikkan oleh oknum vendor lokal dan pihak operasional di tingkat hilir rantai distribusi. Yang ketiga, ada modus operandi, dilakukan secara sistematis melalui pemotongan dana, manipulasi kualitas bahan, dan manipulasi administrasi penerimaan. Selanjutnya ada 3 modus utama korupsi hilir. Yang pertama, modus korupsi pemotongan anggaran, skilling batch, turunan spesifikasi, downgrading quality. Yang tiga dan terakhir, manipulasi data, ghost resident. Yang kedua, ada mekanisme penyelewengan, memotong biaya proporsi dari standar ideal 15.000 menjadi 8.000 hingga 10.000 demi margin keuntungan pribadi. Yang kedua, mengganti protein hewani berkualitas tinggi, daging atau susu dengan bahan baku murah atau beras kualitas rendah. Yang ketiga, memalsukan jumlah siswa penerima manfaat dalam laporan pertanggungjawaban LPJ keuangan. Yang terakhir, dampak langsung pada siswa. Kualitas dan porsi makanan yang diterima anak berkurang drastis. Yang kedua, asupan kalori dan nutrisi tidak memenuhi standar kecukupan stunting. Yang ketiga, pencairan anggaran berlebih yang tidak sesuai dengan realitas fisik. Selanjutnya, faktor penyebab kerentanan hilir. Yang pertama, rantai birokrasi panjang. Aliran dana dari otoritas pusat ke satuan pelayanan daerah membuka ruang transaksional tidak resmi bagi oknum birokrat dan subkontrak. Yang kedua,
kekuatan harga geografis, penyeragaman harga porsi tanpa memperhitungkan disparitas harga daerah memaksa vendor memanipulasi nota untuk tutup biaya operasional real. Yang ketiga, absensi pengawasan komunitas. Sekolah dan guru diposisikan sebagai objek positif tanpa perlindungan hukum maupun saluran aduan whistleblowing yang aman. Selanjutnya ada implikasi terhadap kredibilitas negara. Modus kebocoran utama teridentifikasi: semisme sosial dan kepercayaan publik. Masyarakat yang menanggung beban pajak tinggi menuntut akuntabilitas APBN yang maksimal. Ketika dana publik terbukti bocor di tingkat daerah, sinisme sosial terhadap pemerintah meningkat dan kepatuhan hukum masyarakat melemah, memicu erosi kepercayaan publik secara masif. Selanjutnya, ancaman visi generasi emas. Yang pertama, ancaman tumbuh anak. Penurunan kualitas gizi secara terus-menerus merusak fondasi kesehatan fisik dan perkembangan kognitif anak-anak sekolah. Yang kedua, kegagalan target stunting. Apabila kuantitas dan kualitas hidangan dipangkas, target nasional penurunan angka stunting dipastikan gagal tercapai. Yang terakhir, kerugian fiskal dan potensi SDM. Investasi negara triliunan rupiah terancam sia-sia tanpa hasil opsional pada Indeks Pembangunan Manusia IPM 2045. Selanjutnya, formulasi rekomendasi preventif, langkah taktis, reformasi tata kelola dan pengawasan program MBG. Di sini ada 3 langkah taktis pencegahan. Yang pertama, kanal aduan digital cepat. Integrasi sistem pelapor berbasis QR code di sekolah agar wali murid dan guru dapat menggunakan foto hidangan langsung ke pemantauan BGN. Yang kedua, transparansi anggaran. Staf sekolah wajib membuktikan nama vendor penyedia, rincian harian dan nominal harga porsi di papan pengumuman publik. Yang ketiga, sanksi blacklist dan pidana. Tindakan tegas berupa pemutusan kontrak kerjasama sepihak dan pemidanaan korupsi bagi vendor yang terbukti memanipulasi gizi. Selanjutnya, pengawasan berbasis komunikasi. Dukungan citizen report. Pengawasan internal pemerintah perlu didukung laporan warga citizen reporting yang real time dan responsif. Yang kedua, perlindungan whistleblower, memberikan saluran aduan yang aman dan terlindungi bagi kepala sekolah, guru, dan komit wali murid. Yang ketiga, akuntabilitas berkelanjutan. Pelibatan publik secara aktif menjamin nutrisi dan porsi hidangan tetap sesuai standar yang diterapkan. Selanjutnya di sini ada source mengenai presentasi tadi. Yang pertama ada Indonesia Edukasi Meals dan lain-lain. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah.